Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, saya cintai. Jadi satu hari lagi bangsa Indonesia mempunyai presiden baru, Prabowo Subianto. Di antara 280 juta bangsa Indonesia, saya lihat dialah Pak Prabowo yang paling prihatin dengan nasib bangsa dan negara Indonesia yang kemungkinan besar makin retak, makin kacau, dan bisa bubar di masa depan bila kita tidak hati-hati. Nah, mari kita lihat secara singkat mengapa Pak Prabowo dengan sadar dan sengaja memakai istilah bubar buat Indonesia yang tercinta. Hal itu dikemukakan Pak Prabowo pada 19 Maret 2017, jadi jauh belum jadi presiden terpilih. Ya, jadi 7 tahun yang lalu. Nah, dalam kesempatan konferensi itu, yaitu konferensi nasional dan temu kader Partai Gerindra di Sentul, Bogor, kita dengarkan langsung apa yang disampaikan oleh Mas Prabowo. Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramalkan kita ini bubar. Nah, kalau kita dengar pidato Mas Prabowo yang menggelegar, mengingatkan kita pada gaya Bung Karno ketika menggembleng bangsa Indonesia di berbagai forum dan kesempatan. Nah, di kesempatan lain, pada 7 Juni 2022 dalam acara wisuda Universitas Pancasila, Mas Prabowo mengingatkan bahwa hanya dengan sungguh-sungguh memegang teguh Pancasila kita bisa terhindar dari bubarnya Indonesia. Jadi bahasa Indonesia dan Pancasila adalah dua aset penting bagi bangsa. Keduanya menurut Pak Prabowo itu the brilliance of our leaders. Ini sesuatu yang cemerlang yang banyak negara tidak punya. Nah, saudaraku, jadi 2 kali Mas Prabowo mengingatkan kita semua supaya tetap waspada dalam menghadapi musuh-musuh kita baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, jadi Mas Prabowo memantik sikap pro dan kontra, terutama masalah bubar tadi. Ya. Ada yang malas berpikir dan memberikan reaksi gampang-gampangan, tidak mungkin Indonesia, tidak mungkin bubar, titik. Ya. Kan tetapi buat orang berpikir, misalnya seperti Mas Fadlizon, itu berpendapat sebaiknya kita renungkan pendapat Pak Prabowo itu. Nah, Mas Fadlizon itu seorang yang mendalami masalah-masalah Rusia. Dia menunjukkan sebuah contoh telak, yakni betapa USSR atau Uni Soviet, salah satu negara superpower, negara adikuasa di samping Amerika, bubar ya, di tahun 1991 dan kemudian menjadi 15 negara merdeka. Padahal Uni Soviet sejak 1917 dikenal dunia sebagai negara super kuat. Angkatan perangnya atau tentara merahnya sangat handal in terms of personilnya, keterampilan perangnya, maupun juga peralatan tempurnya yang sangat modern. Demikian juga dinas intelijensinya termasuk yang terbaik di muka bumi, tidak kalah dengan CIA ataupun FBI. Nah, saya termasuk orang yang cukup prihatin kemungkinan Indonesia menjadi makin kedodoran gara-gara sebagian pemimpin yang mengelola tugas kenegaraannya itu cengengesan, ya, tidak serius sama sekali. Ya. Apalagi bila puncaknya
dijangkiti psikopati dan penyakit egoistik, narsisistik, megalomaniak. Ya. Nah, ini sudah saya katakan 3 tahun yang lalu. Bahkan waktu itu saya mengusulkan supaya kesehatan mental oknum pemimpin itu diperiksa oleh psikolog atau psikiater agar ditemukan pengobatannya. Tapi sudahlah, semua itu sudah berlalu. Nah, saya masih ingat pada tahun 1991 itu kebetulan saya berada di Berlin. Ya. Jadi waktu itu Uni Soviet sudah bubar. Kemudian tembok Berlin Barat dan Berlin Timur yang memisahkan 2 Berlin itu diratakan dengan tanah ya oleh rakyat Jerman sendiri. Ya. Saya menyaksikan waktu itu pemerataan itu di sana. Ya. Nah, kebetulan waktu itu saya di sana ada sebuah seminar tentang masa depan Timur Tengah. Sudah itu saya diundang oleh sebuah fraksi di Duma Parlemen Rusia untuk menghadiri sebuah fraksi yang sangat anti-Amerika. Ini fraksi melakukan sebuah seminar di Duma itu, dan saya datang dari Indonesia. Kemudian masing-masing delegasi diberi waktu omong maksimal 7 menit. Ya, tentu saya gunakan waktu singkat itu untuk mengenalkan Pancasila kita yang merupakan sublimasi dari kapitalisme dan sosialisme. Tentu saya hanya sekedar menirukan pendapat Bung Karno bahwa hakikatnya Pancasila itu adalah sublimasi atau hochre optrekking. Ya, jadi meningkat ke atas, disublimasi dari sistem kapitalisme maupun sistem sosialisme. Nah, setelah seminar itu saya dan teman-teman kemudian dibawa ke Istana Kremlin. Jadi kami makan siang bersama, dan sebelum ke meja makan, para peserta saling sapa dan tukar pendapat ringan. Waktu itu saya bersyukur saya di Visipol UGM, jurusan HI, diberi tugas mengajar mata kuliah Government and Politics in the USSR, atau of the USSR. Jadi tidak kikuk ketika berbincang-bincang ringan dengan delegasi yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, pelajaran terpenting dari bubarnya Uni Soviet adalah sebuah negara superpower tahun 1991 itu ketika kedodoran, lantas Presiden Gorbachev waktu itu, Presiden Uni Soviet, melakukan pembaharuan dengan mengibarkan 3 slogan, yaitu Glasnost, Demokratizatsiya, dan Perestroika. Jadi Gorbachev menggebrak dengan 3 slogan tadi, yaitu pentingnya untuk melakukan Glasnost, yaitu pembukaan, keterbukaan, kemudian demokratisasi, yaitu demokratisasi, dan Perestroika, yaitu restrukturisasi, terutama restrukturisasi di bidang ekonomi. Nah, tetapi waktu itu Gorbachev dinilai oleh banyak kalangan yaitu too little, too late. Jadi sudah kebablasan Soviet, Pak Gorbachev melakukan pembaruan, tapi sudah terlambat. Jadi kemudian Soviet tinggal kenangan masa lalu yang pahit dan getir. Sekarang ada 15 negara merdeka yang menghuni wilayah Soviet dulu, yaitu Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Jadi saudaraku, tegakah kita gara-gara banyak dari pemimpin kita yang berpikir nista dan berperilaku sontoloyo sampai hati melihat Indonesia menjadi beberapa negara kecil-kecil karena kita tidak bersungguh-sungguh memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia, NKRI, di mana kita lahir dan juga di mana kita nanti akan menutup mata untuk selama-lamanya. Jadi kita bayangkan tidak mungkin ada negara Jawa, negara Sumatera, negara Kalimantan, negara Sulawesi, negara Bali, negara Papua, itu insya Allah nggak pernah terjadi. Ya, sekalipun kita harus selalu ingat, lihat Uni Soviet, ya,
superpower dengan segala kelengkapan kenegaraannya, itu akhirnya juga bubar-bar. Sudah sekarang nggak ada lagi dalam peta dunia. Ya. Nah, jadi kita ini sekarang sesungguhnya sedang mengalami krisis eksistensial dan krisis fundamental. Ya. Jadi keberadaan kita, eksistensi kita, kehidupan kita itu kalau tidak hati-hati kita pelihara, kita lindungi, bisa-bisa jadi makin keropos dan kemudian ya tinggal sejarah. Nah, jadi saudara-saudara, ini kata Pak Prabowo saya turukan persis seperti omongan beliau, maaf seperti yang diungkapkan beliau. Ya. Jadi Pak Prabowo mengatakan, saudara-saudara, kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi besok di tahun 2030. Bung, mereka ramalkan kita ini bubar. Elit kita ini merasa bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai 1% rakyat kita, enggak apa-apa. Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1%, enggak apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa. Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara sekalian, ya kata Pak Prabowo. Ya. Semakin pintar, semakin tinggi kedudukan, semakin curang, semakin culas, semakin maling. Tidak enak kita bicara, tapi sudahlah tidak ada waktu untuk kita berpura-pura lagi. Nah, jadi inilah yang saya angkat video pendek ini. Ya. Jadi betul-betul ya, kita nggak boleh gegabah, ya. Nggak boleh penyanyengan, ya. Dan maaf kalau saya melihat hampir 40% kabinet Pak Prabowo itu masih memasukkan kembali menteri-menteri kabinet Pak Mulyono itu, ya itu silahkan ya. Tapi Mas Prabowo ini mohon, ini permintaan dari seorang sahabat. Jadi saya kira 1 semester cukup ya buat Mas Prabowo melakukan evaluasi. Ya. Jadi mereka itu para menteri yang memang tidak mampu, tidak punya keahlian yang kita butuhkan untuk Indonesia abad 21 sekarang ini. Ya. Kemudian juga yang terutama bawaan dari kabinet Mulyono kemarin, tidak semuanya lah. Ada 3, 4, mungkin 5 yang bagus. Ya. Tapi yang lain big question mark. Ya. Saya kira itulah ya yang ingin saya sampaikan. Lebih kurang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.